Saat kita menjelajahi lorong waktu sejarah di Jawa Barat, akan kita temukan sebuah kerajaan yang terlupakan, yaitu Kerajaan Kendan, didirikan pada tahun 536 Masehi. Kerajaan Kendan memiliki sejarah yang kaya dan unik. Kerajaan ini awalnya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Maharaja Suryawarman pada masa itu. Maharaja Suryawarman memberikan wilayah dan pasukan kepada menantunya, Manikmaya, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya. Manikmaya, seorang keturunan India yang datang dari Jawa Timur, kemudian memimpin wilayah ini yang dikenal dengan nama Kendan atau Kelang. Kendan, nama yang menarik, berasal dari kata Kenan yang merujuk pada batu obsidian, sejenis batu cadas yang mengandung kaca hitam. Lokasi kerajaan Kendan berada di Gunung Sanghyang Anjung, Desa Nagrek Kendan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tempat ini sekarang berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah yang menarik. Sejak berdiri pada tahun 536 Masehi, Kendan berada di bawah perlindungan Tarumanegara. Maharaja Suryawarman bahkan memerintahkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menerima Kendan dengan baik. Tidak ada yang boleh menentangnya, dan jika ada yang melanggar, Maharaja Suryawarman tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman bahkan membubarkan kerajaan yang melawannya. Dengan demikian, Kendan dianggap sebagai permata yang cemerlang di bawah naungan Tarumanegara, terutama pada masa Suryawarman. Manikmaya memimpin Kendan hingga tahun 568 Masehi, dan setelah itu, putranya, Putra Suraliman, mengambil alih kepemimpinan antara 568 sampai 597 Masehi. Putra Suraliman memiliki dua anak, yakni Kandiawan dan Kandiawati. Setelah Putra Suraliman, giliran Kandiawan yang memerintah antara 597 sampai 612 Masehi. Raja Kandiawan kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Kendan ke Medang Jati, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Garut, Jawa Barat. Raja Kandiawan memiliki 5 orang anak, yang semuanya memiliki nama yang unik, Mangukuhan, Sandanggreba, Karungkalah, Katung Maralah, dan Ureti Kandayun. Dan dari kelima pangeran itu, Raja Kandiawan memilih sang bungsu, Ureti Kandayun, sebagai putra mahkota. Kisah Kerajaan Kendan, sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah pada tahun 536 Masehi, adalah cerita yang seakan hilang dalam gemerlap sejarah Jawa Barat. Namun, di balik kerinduan akan keberadaannya, cerita Kendan muncul kembali dengan pesona misterius. Segalanya dimulai dengan Mahaguru Manikmaya, seorang pelancong yang mengembara ke berbagai negara, dari Gaudi, Benggala, hingga Cina. Kehidupan mengantarnya ke Kendan, yang saat itu merupakan wilayah bawahan kerajaan Tarumanegara. Pemberian Kendan kepada Manikmaya oleh Maharaja Suryawarman, penguasa Tarumanegara, tidak hanya berupa wilayah, tetapi juga cinta seorang putri. Manikmaya menikahi Tirta Kancana, putri Maharaja Suryawarman, dan menjadi penguasa Kendan yang penuh berkah. Manikmaya, yang menjadi Raja Resi Kendan, menerima mahkota raja dan ratu, dan surat dari Maharaja Suryawarman mengumumkan kedatangannya dengan baik. Karena Manikmaya adalah menantu Maharaja, Kendan harus menerima kedatangannya dengan hangat, sebaliknya akan menghadapi hukuman yang serius. Manikmaya, seorang Brahmana ulung, membawa kemakmuran dan keagamaan ke Kendan. Dari pernikahan Manikmaya dengan Tirta Kancana, lahir beberapa keturunan, termasuk Raja Putra Suraliman. Suraliman, seorang pemuda yang tampan dan berbakat dalam ilmu perang, menjadi Panglima Bala Tentara Tarumanegara pada usia muda. Manikmaya memerintah Kendan selama 32 tahun, dan setelah kematiannya, Suraliman mewarisi tahtanya. Suraliman terkenal sebagai pemimpin yang tak terkalahkan di medan perang. Setelah masa pemerintahan Suraliman yang berlangsung selama 29 tahun, giliran Kandiawan yang mengambil alih. Pindahnya pusat pemerintahan Kendan ke Medang Jati, kini dikenal sebagai Garut. Terkait dengan perbedaan agama, Kendan, yang mengikuti kepercayaan Hindu Siwa, memilih Kandiawan, sedangkan Suraliman, seorang penganut Hindu Wisnu, memindahkan pusat pemerintahan ke Medang Jati. Sang Kandiawan, atau Raja Resi Dewa Raja, memiliki 5 putra, masing-masing dengan nama yang unik, seperti Mangukuhan, Karungkalah, Katung Maralah, Sandanggreba, dan Ureti Kandayun. Kelima putra ini kemudian menjadi penguasa daerah-daerah di sekitar Kendan. Sejarah seringkali menyimpan kisah-kisah yang luar biasa, dan salah satunya adalah kisah Galuh.
sebuah kerajaan yang muncul pada tahun 612 Masehi dan kemudian menjadi bagian penting dari sejarah Jawa Barat. Cerita ini dimulai ketika Sang Kandiawan, seorang raja di Kendan, memutuskan untuk mengundurkan diri pada usia 15 tahun. Sang Ureti Kandayun, putranya yang saat itu sudah menjadi Raja Resi di daerah Menir, menjadi penggantinya. Pada tanggal 23 Maret tahun 612 Masehi, dalam bulan purnama, Sang Ureti Kandayun dinobatkan sebagai penguasa baru. Namun, ia tidak memilih Kendan, Medang Jati, atau Menir sebagai pusat pemerintahannya. Sebaliknya, ia mendirikan Galuh, yang berlokasi di antara dua sungai, Citandui dan Cimuntur, di Desa Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis. Sang Ureti Kandayun juga menjalani pernikahan yang penting dengan Manawati, seorang putri pendeta, yang kemudian dinobatkan sebagai permaisuri dengan nama Chandra Resmi. Dari pernikahan mereka, lahir 3 orang putra yang memiliki peran penting dalam sejarah, yaitu Sempakwaja, Jantaka, dan Amara. Pada saat itu, Tarumanagara adalah penguasa di wilayah tersebut, dan status Sang Ureti Kandayun adalah sebagai raja bawahan. Namun, saat Tarumanagara mulai melemah dan berganti nama menjadi Kerajaan Sunda, Sang Ureti Kandayun melihat peluang untuk memerdekakan Galuh. Ia mengirim duta ke ibu kota Kerajaan Sunda di Pakuan dan menyampaikan surat kepada Sang Maharaja Tarusbawa. Isi surat tersebut berisi keinginan Galuh untuk menjadi kerajaan yang merdeka. Sang Maharaja Tarusbawa yang bijaksana mengakui permintaan tersebut, dan pada tahun 670 Masehi, Tarumanagara resmi berakhir. Galuh menjadi kerajaan yang merdeka, memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Kemudian, pada tahun 1482, Galuh dan Sunda bersatu di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja, yang dikenal juga sebagai Prabu Siliwangi. Mereka menjadi kerajaan Sunda Pajajaran yang legendaris. Kisah Galuh, yang pernah tersembunyi dalam sejarah, akhirnya muncul kembali, mengingatkan kita akan kerajaan yang pernah kuat dan kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah Jawa Barat. Momen kemerdekaan Galuh adalah awal dari babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Jejak sejarah Kerajaan Kendan masih hidup dalam berbagai bentuk di berbagai tempat. Ini adalah bukti-bukti penting yang mengungkap kejayaan dan warisan kerajaan tersebut. Kampung Pasir Dayakolot atau Kampung Kendan terletak di bukit. Kampung ini terkenal karena menjadi salah satu bekas wilayah Kerajaan Kendan, terletak sekitar 15 km sebelah tenggara Cicalengka, Jawa Barat. Arca Manik, Arca Durga, Pusaka Naga Sastra, dan naskah Sansekerta, beberapa artefak bersejarah yang terkait dengan Kerajaan Kendan, termasuk arca-arca dan naskah berbahasa Sansekerta, disimpan di Museum Nasional Pusat Jakarta. Mereka adalah saksi bisu peradaban yang pernah berkilau di masa lalu. Candi Cangkuang, candi ini terletak di Desa Bojong Mente, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Candi ini adalah salah satu peninggalan bersejarah yang menghubungkan kita dengan Kerajaan Kendan. Situs makam keramat, ada sejumlah situs makam keramat yang terkait dengan Kerajaan Kendan, seperti makam Sang Hyang Anjungan, makam Embasinga, makam Eyang Cakra, dan makam Kiara Jenggot. Tempat-tempat ini memancarkan aura sejarah yang kuat. Batu Cadas Pangeran, batu ini terletak di Nagrek, Jawa Barat, dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ini adalah saksi bisu pertempuran dan peristiwa penting di masa lalu. Keraton Balai Gedeh dan Balai Bubut, meskipun kompleks keraton ini tidak lagi ada, sisa-sisa batu besar di perbukitan Desa Nagrek Kendan mengingatkan kita pada tempat-tempat penting dalam pemerintahan Kerajaan Kendan. Carita Parahyangan, dokumen ini adalah salah satu sumber penting dalam memahami sejarah Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kendan. Kabuyutan Sang Hyang Tapak, tempat-tempat suci ini adalah bagian integral dari warisan kepercayaan dan budaya Kerajaan Kendan. Purnawarman di Pasir Muara dan Pasir Koleangkak, tulisan yang mencantumkan nama Purnawarman adalah petunjuk lain tentang keberadaan kerajaan yang hilang ini. Bukti-bukti ini adalah jendela ke masa lalu yang memungkinkan kita untuk merenungkan dan menghormati peradaban yang pernah ada. Mereka adalah saksi bisu yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kendan adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Jawa Barat.